Oke, bersama Sir Samuel, kali ini kita akan membahas materi tentang letak benda dan titik pada bidang koordinat ya. Jadi kita akan menentukan letak sebuah benda atau tertentu pada titik pada bidang koordinat seperti itu. Tujuannya supaya anak-anak bisa bukan letak benda tersebut atau letak titik tertentu pada tempat yang sudah ditentukan, koordinat-koordinat yang sudah ada disediakan seperti itu. Langsung saja ke contoh nomor 1. Lengkapilah isian berikut berdasarkan gambar tersebut ya. Jadi di sini ada gambar, kemudian di sini ada pertanyaan. Kuncinya itu kita lihat mendatar, baru mendatar dulu yang kita lihat ya. Mendatar, baru habis itu kita lihat yang naiknya seperti itu. Jadi kita lihat yang mendatarnya dulu. ABCD-nya seperti itu ya. Karena sini kebetulan ABCD, kalau misalnya sini angka ya kita lihat angka yang mendatar, baru kita lihat angka yang ke atas, atau biasanya kalau mendatar itu horizontal, yang ke atas vertikal, seperti itu ya sebutannya. Oke, langsung saja. Rumah Rade itu ini berada di titik koordinat yang mendatar di sini A, berarti lurus dengan A. Kemudian naik sampai di sini, ini lurus dengan 4, berarti di titik koordinat A, 4 gitu ya. Rade A, 4. Kemudian rumah Primo tuh ini ya. Rumah Primo yang mendatarnya itu B ya. Kemudian yang angkanya lurus dengan 3, berarti B, 3. Oke, B, 3. Jangan dibalik ya, dia harus yang mendatar dulu baru yang tegak lurus. Kemudian rumah Kevin itu yang ini, rumah Kevin itu yang mendatarnya D, artinya di D. Kemudian lurusnya dengan 1, berarti D. Berada di titik koordinat D,4, D,4 ya rumah Johannes ya, rumah Johannes. Rumah yang berada di titik koordinat 2, C,2 rumah Vanessa. Rumah Vanessa. Oke, jadi seperti itu. Jadi terkalikan juga sih. Terkadang sini yang serbu buat ABC, sini yang angka. Nah, kalau seperti itu berarti tetap kamu tengok dulu yang mendatarnya. Kalau di sini angka berarti angka dulu bro, ABC. Tapi kalau sama-sama angka ya tengok angka mendatar dulu baru tengok angka yang tegak lurus. Oke. Supaya lebih paham, kita lanjutkan contoh kedua. Nah, ini ada contoh kedua ya. Langsung ke bentuk titik koordinat yang contoh kedua ini. Saya sudah siapkan 10 soal tentunya. Nomor 1, titik A. Nah, kalau ini ada koordinat X dan Y. Ini yang mendatar ini namanya koordinat X, sedangkan yang lain ini namanya koordinat Y. Jadi ini X, Y. Kalau ada seperti ini rumusnya itu X, Y. Artinya kita tengok dulu yang X, baru kita tengok yang Y. Kita tengok lurusan yang X, baru setelah itu kita tengok urusan yang Y. Contohnya ini, titik A itu kan ini. Titik A itu kan yang X-nya lurus dengan si 5 ya. Nah, X-nya lurus dengan 5. Min 5, ini ada minnya, berarti min 5 ya. Ya, lurus dengan min 5, kemudian Y-nya lurus dengan min 1 nih. Jadi ya dari atas ke bawah itu Y semua. Ini jangan lupa kalau min kita tulis min ya. Min 1. Oke, berarti titik A berada di titik koordinat min 5, min 1. Min 5, min 1. Kita lanjut titik B. Titik B itu ini. Nah, ini kan nempel di X ya, nempel di min 1. Berarti kita tulis dulu min 1. Min 1, nah Y-nya tidak ada kemana-mana ini. Ini lurus dengan 0. Berarti min 1,0. Jadi kalau nempel di garis X ini pasti 0. Kalau nempel di garis Y pasti 0, jadi kebalikannya. Berarti min 1,0. Titik C itu ini jauh ke sini ya.
Ini X-nya lurus sama 5. Nah, lurus sama 5 ya, X-nya. Kan kita tengok X dulu X-nya. Baru Y-nya juga lurus sama 5 juga. Titik C. Kemudian titik D ini ya, X-nya lurus sama 3. Ya, ini titik D. Kemudian Y-nya lurus sama min 2. Ini min 2. Kita tulis min 2. Titik E itu di sini. Nah, ini X-nya lurus sama min 7 ya. Min 7, koma Y-nya lurus sama 3. Oke. Kemudian nomor 6, titik yang berada ya. Titik yang berada di koordinat min 4, min 4, negatif 4, negatif 4, ini negatif 4, negatif 4 ya, J. Titik J. Titik yang berada di koordinat min 4, ini min 4, 3 berarti ke atas tiganya. Yaitu ada I ya. Titik I. Titik yang berada di koordinat 0,4 berarti nolnya tuh di sini. 0,4 naik berarti itu titik G. Titik yang berada di koordinat 1, min 4. Nah, 1 itu di sini ya. Min 4 turun ke bawah. Ini dia titik F. Dan terakhir titik yang berada di koordinat 5 tentu ke sini 5,0. Nah, perhatikan kalau di sepanjang garis X itu pasti 0. Jadi ya seperti itu. Kalau di sepanjang Y ini 0, ya. 5,0 itu berarti titik H. Nah, jadi kalau kita perhatikan antara nomor 8 10 tuh beda ya. Kalau 0, itu artinya nempel di garis Y. Kamu harus ingat itu. Kalau 0, berarti nempel di garis Y. Kalau 0 berarti nempelnya di garis X. Yang mendatar ini garis X. Sementara yang tegak lurus ini adalah garis Y, sumbu Y, seperti itu. Berarti rumusnya itu sumbu X. Tengok dulu X-nya, baru habis itu lihat sumbu Y-nya. Oke, seperti itu pesan answer. Ini harus anak-anak pelajari berulang-ulang ya, supaya kamu paham. Jadi harus tetap rajin belajar, semangat belajar supaya kamu semakin mahir, semakin pandai. Walaupun di tengah pandemi kamu semakin berkualitas dan semakin cerdas ya. Itu saja. Semoga anak-anak semakin giat belajar dan tetap sehat selalu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you everybody and God bless you my students.